Lesti wanita yang ya kalau bilang kecil itu kan lemah gitu. Orangnya baik gitu, terus malah ini gitu kan, sedih, semuanya sih sedih gitu. Tapi Kak Irfan kita juga baru Namanya siapa? Kak Irfan. Kak Irfan kemarin sebenarnya Saya pergi dulu ya. postingan yang kemarin kan sempat sama Dede yang gendong BBL. Itu kapan momennya, terakhir kapan sih ketemu sih? Oh ya yang di Instagram. Itu waktu itu masih ada di DA. Aku masih ketemu sama Bilar di situ. Masih ya lucu-lucuan di situ kan, Bilar lagi goda-godain nih, misalnya di situ ada peserta DA itu gitu, terus digodain, terus Lestinya marah kan gitu, kok jangan itu ya, jangan kayak begitu ya, aduh gitu. Terus Lestinya dari tempat juri langsung hampirin Bilar, terus langsung yang menjaga Bilar gitu ya, nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Terus kita si Jerawi rebutan gitu sama Bilar gitu kan ceritanya. Terus itu lucu banget lah pokoknya kejadian itu. Dia merasa bahwa memang ya di situ mereka tuh mesra sekali ya. Terus habis itu pas break aku ketemu sama mereka, udah ngobrol-ngobrol, ketemu sama BBL, aku gendong BBL, BBL lagi nangis gitu. Itu yang di TV. Nah pas off air setelah itu setelah dari kita ketemu di TV, terus kita ketemu lagi off air lagi di Lampung itu gitu. Kebetulan memang waktu itu acaranya siapa tuh, Bapak Gubernur dari Lampung ya. Nah itu kan udah dianggap kayak anak sendiri gitu, diundang lah ke sana. Terus ya sama Bilar sama BBL juga gitu. Ayah juga diajak juga kok itu, Yandang juga diajak gitu ya, ketemu aku sama Yandang. Terus ya udah di situ aku juga ketemu sama Bilar, ngobrolnya ya karena di situ ya, terus biasa aja ya gitu. Tapi Kak Indra, ini juga kan katanya Kak Irfan tuh udah mendengar selintingan, orang-orang suka bilang Kak Irfan Bilar selingkuh. Pernah dengar gak sih? Enggak, aku nggak pernah tuh. Belum pernah kabar burung, nggak dengar kabar burung. Karena Kak Irfan sering bilang, sering denger Irfan Hakim ya. Iya, itu dia mungkin ada ya selintingan seperti itu yang aku lihat dari vlognya ya gitu. Jadi makanya di situ dia suruh jaga banget nih sama Bilar gitu, jangan sampai jadian sama Dede gitu kan. Dede kayak adiknya sendiri tuh ya, sama Lesti kan deket banget. Berarti nggak pernah denger ya? Nggak pernah dengar kalau aku secara pribadi, karena nggak pernah mau ngulik-ngulik orang sih ya gitu kan. Dan ternyata seperti ini jadinya akhirnya ya terbongkar dengan sendirinya ya. Jadi ya netizen akhirnya mencoba untuk membongkar siapa sebenarnya Bilar ini begitu. Kak Bekti, kan. cukup kaget nggak sih netizen banyak yang mengkuliti RB dari masa lalunya sampai sekarang ini? Iya, terkaget ya gitu loh. Ya entah itu benar atau tidaknya, cuman kan pasti ada berita-berita yang memang akhirnya waduh kok kayak begini ya, kok kayak begini, kalaupun itu gitu benar ya? Gitu kan ya. Dan kalaupun ya kita nggak pernah tahu apa itu, mungkin ada ya foto-foto yang dicocok logi gitu kan, kita kan nggak pernah tahu ya, karena begitulah kalau misalkan kita berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh netizen, itu pasti akan kita tuh dikuliti gitu ya. Dan makanya kita harus hati-hati banget di zaman sekarang ini gitu, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik juga gitu. Oke, Kak, tapi kan ini juga kita baru dengar ternyata KDRT ini bukan pertama kali dirasain sama Dede. Ternyata Bilar sebelumnya pernah melempar bola ke Lesti. Gimana Kak Bekti? Bener gitu. Astagfirullahaladzim, gila, tega banget ya. Ya aku baru denger ini banget. Kalau ternyata memang pernah digituin gitu ya. Ya aduh, tega banget sih. Kenapa sih itu banget? Loh, ya Nggak habis pikir ya? Nggak habis pikir sumpah. Maksudnya ya kalian ini kan Bilar ya, maksudnya sama-sama lah di sini, sama-sama berjuang di karir dunia entertainmentnya gitu. Dan ya kalian ini disatukan di dunia entertainment gitu, yang menyatukan juga netizen gitu kan ya. Terus akhirnya kalian bisa seperti sekarang ini, harusnya dijaga gitu ya.
sabar kek, dijaga apa istrinya gitu ya. Ya karena ya nggak kelihatan kalau dilihat dari vlognya gitu kan mesra, lucu-lucuan lah ya. Ntar Lesti yang kolokan sama Bilar gitu. Ya ternyata kalau ada sampai dilempar bola begini ya, ya kebangetan banget sih gitu loh. Indikasinya ini udah keseringan ya, sampai kira dia nggak tahan gitu sampai ngelaporin. Ini yang paling parah. Mungkin ya begitu ya, mungkin kalau memang ternyata akhirnya ini sampai ini sih udah parah banget ya, parah banget. Ya memang udah harus dilaporkan. KDRT itu sekecil apapun ya, memang awalnya mungkin boleh dibicarakan secara kekeluargaan, mungkin kalau memang belum terlalu parah misalnya gitu. Tapi ya ini keputusan kembali lagi kepada pihak-pihak yang terkait ya. Kalau memang sedikit aja udah merasa bahwa ini KDRT ya silakan laporin ya. Cuman kalau memang biasanya ada suami istri yang merasa bahwa ya lebih baik ini dibicarakan dulu. Mungkin ini bisa belum lapor ke polisi, itu nggak usah kesana segala, mending kita coba diselesaikan secara kekeluargaan kayak gitu kan juga ada ya. Cuman kalau memang udah kebangetan sih menurut aku ya sudah seharusnya dilaporin gitu. Dan ini ya keluarganya dari Lesti sih yang aku tahu ini memang yang nyuruh kan untuk Lesti melaporkan ini gitu. Oke, Kak Bekti, artinya dari sebagai teman dekat, orang awam juga, inginnya hukuman yang seperti apa sih untuk RB ini? Karena kan memang dilihat dari kronologisnya cukup sangat parah ya untuk melakukan KDRT ke Lesti. Ya, hukum setimpal-timpalnya lah ya. Maksudnya yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Yang saya dengar malah pokoknya terberatnya dulu sampai 15 tahun ya. Kalau sampai terjadi, kalau katanya sih pokoknya 15 tahun itu kalau misalnya korban itu meninggal atau cacat atau apa gitu kan. Terus katanya kalau paling ringannya tuh sekitar sampai 1 sampai 5 tahun ya gitu. Apalagi kerongkongan Lesti kan sempat bergeser juga kan. Nah itu dia, makanya sampai ada sesuatu ya yang merusak ini gitu. Sampai ada apa-apa nih sama Lesti. Gila sih kayaknya sih. Itu ya harus dihukum seberat-beratnya ya. Karena ini sesuai dengan visumnya, nanti kan itu semua buktinya dari visumnya kan. Kalau ternyata itu membahayakan dan ternyata itu melukai yang sampai membuat cacat seumur hidup gitu kan ya, wah itu sih udah harus dia udah harus dihukum ya seberat-beratnya. Tapi ini indikasinya pengen ngilangin suara emasnya Lesti. Menurut Kak Bekti sendiri gimana? Ini kalau iya nggak tahu ya, kalau tapi ini dari point of view-nya aku sendiri, kalau misalnya ingin berniat menghilangkan mata pencariannya Lesti gitu ya kita nggak pernah tahu, tapi yang aku mungkin ini emosi kan, pada saat itu emosi ya, dia mungkin karena saking emosinya dia langsung kayak mau banting gitu sambil nyekek gitu kan ya, dibanting anaknya gitu kan mungkin ya, jadi saking kerasnya gitu. Tapi kalau untuk mencoba menghilangkan mata pencariannya atau merusak dari pita suaranya itu, saya rasa sih kayaknya itu di luar kesadaran lah mungkinnya. Jadi nggak ada niatan untuk itu mungkin, tapi nggak tahu ya kalau memang ternyata ada seperti itu sih jahat banget gitu. Itu jahat banget. Tapi Kak Bekti tadi bilang katanya pelaporan ini disuruh sama keluarganya, berarti Kak Bekti tahu dari media-media juga. secara langsung enggak ya, tahu dari media juga, memang ini diminta dari keluarganya lah gitu, untuk khususnya ya ayahnya ya gitu ya, ayahnya yang memang menginginkan Lesti ini melaporkan. Ini menurut media yang saya bacakan juga di acara saya juga gitu ya, bukan langsung dari ayahnya langsung cerita ke aku, bukan gitu. Jadi memang saya ketahui dari berita-berita juga. Kak Bekti, mungkin ada yang mau disampaikan buat RB, terus penguatan juga support buat Pak Lesti. Endang, Ayah Endang dan Lesti. Ya khususnya untuk RB ini gitu ya, ini adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan. Kamu berani berbuat seperti ini, harus berani juga mempertanggungjawabkan ini gitu. Ya sampai ketemu di nanti proses hukumnya ya gitu. Semoga ini bisa cepat diselesaikan dan ya semoga ini bisa menjadi efek jerah untuk yang lain-lainnya juga, dan jangan sampai hal ini terulang lagi lah, apalagi khususnya sama teman-teman rekan artis dan siapapun juga lah khususnya ya. Kita harus jaga istri kita baik-baik gitu, jangan KDRT pada istri kita gitu ya, mau verbal maupun fisik gitu. Terus untuk Dedek Lesti pastinya aku doain selalu buat kamu untuk selalu kuat ya. Serahkan ini semuanya sama
hukum yang berlaku sekarang, dan tentunya serahkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya Allah yang bisa menolong kamu dan juga keluarga. Dan untuk keluarga ya, Ayah Endang juga ya, diberikan kesabaran, semoga diberikan kekuatan selalu, support untuk ya keluarga juga pastinya. Banyak teman-teman artis yang sudah support pastinya ya. Ada apa-apa silahkan bisa mungkin ada yang ingin disampaikan kepada saya, monggo, kita terbuka banget ya untuk support selalu Dede. L for Lesti. L for lasting, L for love. Thank you.